Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita selesaikan pelajaran kita tentang Ghazwatu Bani Quraidah. Ya. Bagian akhir dari Ghazwatu Bani Quraidah disebutkan dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, walamma atamma amra Quraidah ujibat da'watul abdi salih Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu allati qaddamna dzikraha fi ghazwatil ahzab. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad daraba lahu khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Falamma tamma amru Quraidah inqadat jarahatuhu. Qalat Aisyatu fanfajarat min labtatihi falam yar'ahum wa fil masjidi khaymatun min bani Ghifar illa waddamu yasilu ilaihim faqalu ya ahlal khaymati ma hadha ya'tina min qibalikum fa idza Sa'd yaghzu jurhahu daman famata minha. Wa fi sahihaini an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihtazza 'arsyur rahmani li mauti Sa'd bin Mu'adz. Wa sahhaha at-Tirmidzi min hadithi Anas qala lamma hamaltu janazata Sa'd bin Mu'adz qala al-munafiqun ma akhaffa janazatuhu. Faqala Rasulullah SAW, innal malaikata kanat tahmiluhu. Qutila fi hisari bani Quraidah rajulun wahid minal muslimin wa huwa Khallad bin Suwaid alladhi tarahat alaihi raha imra'atun min Quraidah. Wa mata fil hisari Abu Sinan ibni Muhsin akhu Ukashah. Amma Abu Lubabata fa'aqama murtabitan sitta layalin ta'tihi imra'atuhu fi waqti kulli salatin fatahulluhu lis-salah thumma ya'udu fayartabitu bil jaza' aw bil jidha thumma nazalat taubatuhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharan wa huwa fi baiti ummi Salamata faqamat ala babi hujratiha wa qalat li ya Aba Lubabata abshir faqad taba Allahu alaik fathara an-nasu liyutliquhu fa aba an yutliqahu ahadun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan ila salati subhi atlaqahu. Waqat hadhil ghazwatu fi Dzil Qa'dah sanah khamisah min al-hijrah wa damal hisaru 25 lailah. Wa anzalallahu ta'ala fi ghazwatil ahzab wa bani Quraidah ayatun min suratil ahzab allaqa fiha ala ahammi juz'iyatil waq'ati baina halil mu'minina wal munafiqin thumma takhdhil al ahzab wa nata'ij al ghadar min ahli al kitab.
Ya. Jadi sampai situ selesai tentang perang Bani Quraidah. Bagian akhir dari perang Bani Quraidah ada beberapa peristiwa yang dikisahkan dalam kitab ini, yaitu peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan beberapa orang sahabat. Ya. Pertama berkenaan dengan sang hakim dalam peristiwa Bani Quraidah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang Bani Quraidah yang telah ditawan itu, ya. Dan beliau memberikan hukuman dengan membagi hukuman laki-laki, kemudian perempuan, anak-anak, dan juga harta rampasan yang didapatkan. Ya, maka pada saat itu kita sudah ketahui bahwa Sa'ad bin Mu'ad tidak ikut dalam perang Bani Quraidah karena sakit, ya. Sakit akibat luka yang dia derita ketika perang Ahzab, ya. Tapi ketika perang Ahzab itu dia berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan dulu dimatikan atau jangan dulu dicabut nyawanya, ya. Dia berdoa kepada Allah supaya bisa menyaksikan peristiwa Bani Quraidah. Ya. Makanya di sini disebutkan ujibat da'watul abdis salih. Ya. Maka di sini salah satu bisa dikatakan karamah, ya, karamahnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya untuk tidak mati di perang Ahzab dan bisa menyaksikan peperangan melawan Bani Quraidah. Nah, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujibat da'watul abdis salih. Ya, dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dakwahnya atau doanya al-abdus salih, ya, seorang hamba yang saleh, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi ini salah satu contoh karamah dari para sahabat. Ya. Dan banyak karamahnya para sahabat yang disebutkan dalam biografi mereka, ya, yang menunjukkan bahwa karamah itu memang ada, ya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang saleh. Ya. Di antara karamah yang paling besar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah istiqamah di dalam ketaatan. Itu adalah karamah, ya. Dan ijabatud doa, ya, jawab doa yang mustajab, yang bagian dari karamah orang-orang saleh, ya. Makanya dalam syariat kita boleh kita minta didoakan oleh orang-orang saleh, ya. Orang-orang saleh boleh kita minta doanya, ya, ketika mereka masih hidup, ya. Minta doa kepada orang yang menurut kita soleh. Orang soleh kan, ya, minimal kelihatan dia punya salat yang rajin, ibadah yang rajin, dan seterusnya, ya. Di mana allati qaddamna dzikraha fi ghazwatil ahzab, ya, yang telah kita kemukakan pada saat Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Itu doanya Sa'ad bin Mu'ad. Dan setelah beliau menghakimi atau memutuskan perkara orang-orang Bani Quraidah ini, maka penyakit yang disebabkan oleh luka itu tambah parah, ya, tambah parah. Maka Rasulullah SAW membuatkan beliau darabalahu khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Beliau membuatkan Sa'ad bin Mu'ad kemah, ya, di dalam masjid. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu ketika pulang dari Bani Quraidah tidak pulang ke rumah, ya. Oleh Rasulullah disuruh dibangunkan kemah dan dia diopnam istilahnya sekarang, ya,
diopnam di situ. Ya. Kenapa Rasulullah opnam di situ? Liya'udahu min qarib. Agar beliau sallallahu alaihi wasallam bisa melihat atau menjenguk Sa'ad bin Mu'adz ini dari dekat. Ya. Nah, pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah bagaimana penghargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah salah satu tokoh Madinah yang sejak awal kisah mulai sebelum hijrah, salah satu tokoh Ansor yang banyak jasanya terhadap Islam. Salah satu tokoh Ansor yang pertama-tama masuk Islam. Dan dia berjuang menyebarkan Islam di Madinah dengan berbagai macam dinamikanya, bersama Mus'ab bin Umair dan teman-teman mereka, baik dari kaum Aus ataupun kaum Khazraj yang masuk pertama-tama ketika Rasulullah mengajak mereka masuk Islam di tahun keberapa? Ke-9 Hijrah, ke-9 kenabian, ya. Tahun ke-9 dan juga ke-10. Tahun keberapa? Tahun ke-11, ya. Tahun ke-11 dan 12 kenabian. Ya. Mulai dari Bai'atul Aqabah, ya, dan seterusnya itu. Ya, Sa'ad bin Mu'adz salah satu tokoh penting. Ya. Maka jasa-jasanya menyebarkan Islam di Madinah ini sangat dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ketika sakit, beliau dibuatkan oleh Rasulullah sendiri kemah di masjid itu supaya apa? Supaya Rasulullah bisa jenguk setiap saat. Ya. Jadi bagaimana cintanya Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Alasannya untuk dibuatkan tenda dalam masjid karena untuk bisa menjenguk beliau. Ya. Dan tidak semua sahabat mendapatkan keutamaan itu. Ya. Mendapatkan keutamaan seperti itu. Ya, tentu karena memang jasanya besar. Ya. Yang namanya as-sabiqunal awwalun, ya, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang pertama masuk Islam dan berjuang dalam Islam selalu punya tempat khusus, ya, di mata Allah dan di mata Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini pelajaran juga bagi kita yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dakwah kita yang pertama-tama yang menemati kita dakwah itu, ya, sebaiknya diberikan semacam penghargaan khusus. Ya. Diberikan penghargaan khusus. Ya. Karena dengan mereka kita berjuang bersama-sama dari awal, dari tidak punya apa-apa, ya, dan seterusnya. Nah, itu sunnatullah dalam dakwah. Orang-orang yang pertama-tama dengan kita biasanya itu yang paling banyak jasanya. Maka para ulama juga begitu. Para ulama, makanya kalau kita lihat biografi para ulama, ya, mereka punya murid-murid utama. Ya. Murid-murid utama itu diantaranya adalah orang murid-murid yang memang dari sejak awal menemani gurunya, ya, menemani gurunya ketika susah dan juga senang. Nah, itu menjadi murid-murid utama mereka. Nah, sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu, sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwalun itu dipuji khusus di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, disebut dalam Al-Quran khusus was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang sabiq, orang-orang yang paling dulu, ya. Al-awwalun, orang-orang yang paling pertama-tama. Minal muhajirin wal ansar, baik dari kaum muhajirin atau kaum ansar. Walladzina taba'uhum,
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, bi ihsan. Dengan ihsan, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sini adalah para tabi'in. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah khusus para tabi'in. Ya, walaupun ada tafsiran lain yang mengatakan umum, ya. Tapi ada penafsiran yang mengatakan khusus orang-orang tabi'in. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah meridhai mereka. Ya, jadi punya predikat khusus. Karena apa? Karena pejuang-pejuang di awal itu lebih menderita, ya, daripada pejuang setelahnya. Ya. Orang yang berjuang bersama Nabi itu penderitaannya hebat sekali, ya, penderitaannya dahsyat sekali, ya. Dan mereka tetap istiqomah walaupun menderita. Mereka tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resikonya adalah nyawa mereka melayang. Ya. Jadi pengorbanan mereka itu ya pantas untuk mendapatkan ya penghargaan khusus. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut juga, sehingga salah satu tokoh Ansar ini, Sa'ad bin Mu'ad. Apalagi Sa'ad bin Mu'ad ini juga orang yang sering diminta pendapatnya oleh Rasulullah SAW, ya, dalam peristiwa-peristiwa penting. Ketika perang Badar misalnya, ya, saat Rasulullah minta pendapat dari kaum Ansar, dan salah satu yang berbicara Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Nah, begitu juga ketika perang Ahzab dan seterusnya. Ya. Dan ketika perang Bani Quraidah juga demikian. Ya. Yang diminta pendapatnya tentang hukuman orang-orang Bani Quraidah itu oleh Rasulullah adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau punya jasa yang besar terhadap perjuangan. Maka Rasulullah SAW pun menghargai jasa-jasa tersebut, ya, sehingga beliau tidak ingin melihat Mu'ad bin Jabal sakit tanpa beliau jenguk. Maka beliau membuatkan kemah di dalam masjid untuk Sa'ad bin Mu'ad. Ya, sekaligus ini menjadi dalil bahwa kalau kita beribadah di masjid, ya, misalnya i'tikaf dan lain sebagainya, ya, boleh bawa kemah ke masjid. Ya. Tentu kalau tempatnya lapang, ya. Kalau tempat masjidnya kecil kemudian bawa kemah itu tidak tempat salat. Kecuali kalau kemah yang kemah yang bisa dibuka itu, kemah sekarang kan, kemah yang instan itu, ya, bisa buka pasang. Ya, bisa, boleh saja. Ya. Supaya khusyuk, tidak diganggu oleh orang mengaji. Yang penting tujuannya bawa kemah ke masjid bukan untuk bawa tidur, ya, bukan utamanya tidur. Tapi untuk tempat beribadah supaya tidak terganggu. Nah, kalau sudah capek istirahat tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan hanya pindah tempat tidur saja. Ya. Di rumah tidur dari ba'da isya sampai subuh, begitu i'tikaf di masjid, ba'da isya sampai subuh tidur juga. Ya. Jadi sama hanya pindah tempat tidur. Tentu tidak begitu. Ya. Tapi kalau kita bawa, ya, supaya kita tidak terganggu ketika membaca Al-Quran atau ketika berzikir, ya, atau ketika berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dibolehkan. Ya. Nah, apalagi Rasulullah juga ketika i'tikaf itu beliau sekat-sekat itu masjid. Ya. Tentu dengan sekat yang bisa dibuka, ya, ya, supaya tidak mengganggu orang lain dan juga tidak terganggu oleh orang lain. Falamma tamma amru Quraidah yang qadat jarahatuhu. Ya. Setelah semua urusan Bani Quraidah itu selesai, intaqadat jarahatuhu. Maka luka dari Sa'ad bin Mu'ad ini sangat parah sekali. Ya. Sampai lukanya itu berdarah-darah. Fanfajarat. Ya.
infajarat, seperti meledak gitu. Disebutkan pakai kata infajarat. Ya. Jadi pecah itu dia punya luka itu. Ya. Wa fil masjidi khaimatun min Bani Ghifar. Ya. Dan di masjid itu juga ada kemah dari Bani Ghifar. Jadi ada beberapa kemah di dalam masjid itu dibuat. Karena masjid Nabi dulu itu kan tidak pakai atap dia. Ya, jadi masjid Nabi dulu menurut catatan ahli sejarah, masjid itu cuma kotak saja. Ya, cuma kotak dinding begitu segi 4 itu saja DP masjid. Ya, jadi yang yang ditutup cuma di samping dan depan atau bagian, tapi atasnya itu tidak beratap dia. Hanya bagian depan yang beratap, hanya beberapa shaf itu. Ya. Jadi tidak seperti Masjid Nabawi sekarang yang megah itu, tidak. Cuma kotak saja begitu. Ya. Karena di Madinah dan di Jazirah itu kan jarang hujan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan hujan. Ya. Kalau kita kan masjid kita rata-rata beratap karena kita sering hujan. Kok di sana itu jarang hujan. Ya. Kalau hujan pun tidak sampai berhari-hari. Ya. Kalau berhari-hari hujan itu sudah peristiwa besar itu. Ya. Jadi tidak khawatir dengan dengan hujan. Ya. Jadi fungsinya atap di depan itu hanya untuk mencegah terik matahari ketika siang hari saja. Makanya kalau siang harinya panas sekali, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan para sahabat, atau dalam hadis disebutkan dibolehkan untuk sholat duhur ditunda sedikit sampai matahari agak dingin. Kenapa? Karena kalau pergi di masjid, mau sholat di masjid, baru dapat shaf yang di belakang yang tidak ta'atap, ya, bisa kering itu di situ. Makanya dibolehkan untuk ditunda sedikit duhur ketika musim panas itu. Ya. Supaya agak tergelincir sedikit duhur ke barat, supaya sinarnya itu tidak terlalu panas terik. Ya. Karena kondisinya seperti itu. Apalagi lantai masjid adalah pasir. Ya. Nah, tentu kalau pasir disinari matahari tengah hari itu kan panas sekali. Ya, panas sekali. Dari atas panas, dari bawah panas. Dan bagian yang teratap cuma beberapa shaf di depan. Ya, jadi kalau sholat jamaahnya banyak yang datang, kemudian shafnya lewat dari bagian teratap, otomatis yang di belakang itu akan kena paparan sinar matahari yang sangat terik. Maka dibolehkan untuk ditunda sedikit sampai matahari tidak terlalu panas. Nah, sehingga kalau mau menginap di Masjid Nabawi, ya, harus ada bagian yang di atap. Ya, maka itulah dibuat tenda itu, ya, supaya teratap, karena orang sakit kan, ya, siang malam di situ dia, ya, tidak mungkin dia disimpan di tempat terbuka begitu, maka dibuatkanlah tenda. Ya. Kemudian di sebelah tenda Sa'ad bin Mu'adz ada tenda dari Bani Ghifar. Dan Aisyah mengatakan illa waddamu yasilu ilaihim. Ya. Saking banyaknya darahnya Sa'ad bin Mu'adz yang dari lukanya yang meledak itu, ya, terpancar darah kemana-mana, ya, sampai mengalir darah itu ke tendanya Bani Ghifar. Bani Ghifar ini baninya siapa? Abu Dzar al-Ghifari. Ya. Faqalu ya ahlal khaymah ma hadza ya'tina min qibalikum. Ya. Maka orang-orang Bani Ghifar yang ada di tenda sebelah heran, dan mereka mengatakan ya ahlal khaymah,
wahai penghuni kemah sebelah, ya, ma hadza ya'tina min qibalikum. Apa ini darah apa ini datang dari arah kalian? Darahnya siapa ini? Ya, mereka tidak tahu. Ya. Fa idza Sa'ad yaghdu jurhahu daman famata minhu. Ya. Saat itulah Sa'ad yaghdu jarhahu. Ya. Dia berjuang, ya, untuk menahan darahnya itu, tapi sudah tidak bisa lagi. Ya. Famata minha. Maka kemudian sebab itu beliau wafat. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi luka-luka dari perang Ahzab dibawa ke Bani Quraidah, ya, perang Ahzab 1 bulan, Bani Quraidah juga hampir 1 bulan. Ya. Jadi lukanya itu ya kira-kira 2 bulanan atau 3 bulan. Ya. Dan makin parah. Maka itulah salah satu sebab, itulah menjadi penyebab beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dari sahabat Jabir dalam Sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazza 'arsyur Rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz." Ya. Ihtazza artinya apa? Bergoncang, ya, terguncang, ya. Terguncang arasnya Ar-Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala terguncang li mauti Sa'd bin Mu'adz. Ya. Karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa terguncang? Ya, tentu karena Sa'ad punya kedudukan khusus. Ya. Goncangan itu berarti menandakan apa? Bisa disebut istilahnya itu? Tergoncangnya karena merasa bahwa telah gugur seorang yang sangat berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma Nabi dan para sahabat yang bergoncang, arasnya Allah juga ikut bergoncang. Ya. Karena hebatnya peristiwa kematian Sa'ad bin Mu'adz, ya, dalam sejarah. Ya. Pengaruh beliau terhadap perjuangan sangat besar. Ya. Sehingga kehilangan orang seperti itu memang membuat orang pasti terguncang. Ya. Nah, kita bisa merasakan kalau ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tidak ada hubungan darah dan lain sebagainya, ya, kalau orang berjasa itu wafat, maka kita pasti terguncang, ya. Mesti merasa pokoknya duka lah, ya, berduka sekali, ya. Nah ini apalagi saat yang memang salah satu tokoh bisa dikatakan tokoh yang ikut menyebabkan arah dakwah menjadi lebih cepat. Ya. Ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala. Sehingga arsy-Nya Allah saja tergoncang karena kematiannya. Ya. Dan disebutkan dalam Sahih Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya lamma hamaltu janazata Sa'ad, Anas berkata ketika saya menggendong apa baca kita? Memikul, ya, memikul. Ketika saya memikul jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz, berkatalah orang-orang munafik, ma akhaffa janazatahu, betapa ringannya jenazahnya.
jenazahnya sangat ringan. Tidak seperti jenazah biasa. Nah, ini juga salah satu karamahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Karamahnya Sa'ad bin Mu'adz adalah jenazahnya ketika diangkat oleh Anas bin Malik terasa ringan sekali. Apa penyebabnya? Rasulullah SAW bersabda, "Innal malaikata kanat tahmiluhu." Sungguhnya para malaikat ikut memikul dia. Itu sebabnya dirasa ringan dia punya jenazah. Kenapa? Karena ada malaikat yang ikut memikul jenazahnya saat itu. Tentu kalau para malaikat yang ikut pikul, manusia tidak terbebani sama sekali. Jadi mereka rasa ringan. Nah, ini salah satu karamah juga yang didapatkan oleh orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ketika mereka meninggal pun diberikan penghargaan khusus atau penghormatan. Di antara penghormatannya adalah para malaikat ikut memikul jenazahnya radhiyallahu taala anhu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa salah satu karamah orang soleh itu adalah ketika jenazahnya ringan, tidak berat seperti tubuhnya ketika masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan beberapa korban dalam perang Bani Quraidah. Qutila fihi sari Bani Quraidah rajulun wahid minal muslimin. Wa huwa Khallad bin Suwaid alladhi tarahat alaihi raha imra'atun min Quraidah. Jadi ketika proses pengepungan Bani Quraidah itu, korban dari kaum muslimin ada pertama Khallad bin Suwaid yang korban karena dilempari batu oleh seorang wanita dari Bani Quraidah. Sedangkan Abu Lubabah yang kita sebutkan lalu, Abu Lubabah yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan negosiasi dengan Bani Quraidah itu, tapi ketika ditanya oleh orang-orang Bani Quraidah, kalau kita menyerah, kita mau diapa? Ke Madinah, dan dia juga ikut pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Dia pulang ke Masjid Nabawi, kemudian dia mengikat dirinya sendiri di situ. Murtabitan sitta layalin, selama 6 malam. Jadi 1 minggu dia ikat dirinya. 1 minggu dia ikat dirinya. Terus karena dia terikat, dia ikut sholat, habis sholat dia ikat lagi dirinya situ.
Baik. Begitu seterusnya sampai Allah menurunkan ayat ya, tentang diampuni dosa. Dan ayat ini turun kepada Rasulullah SAW pada waktu sahur. Dan ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Ummi Salamah radhiyallahu taala. Maka Ummi Salamah kemudian pergi ke rumahnya, ke pintu rumahnya, karena pintu rumah Ummi Salamah dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, karena rumah Nabi kan ibaratnya berdempet dengan tembok Masjid Nabawi. Ya, tidak ada, hanya jarak sedikit saja beberapa langkah. Ya. Maka Ummi Salamah mengatakan, "Ya Aba Lubabah abshir, faqad taballahu 'alaika." Wahai Abu Lubabah, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat. Jadi Abu Lubabah bertobat dengan cara seperti itu. Dia tidak ingin pulang dan tidak ingin dibebaskan kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu diberitahukan kepada dia dekat-dekat subuh, dan para sahabat mendengar yang mau datang sholat subuh mendengarkan bahwa sudah turun ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya Abu Lubabah. Maka mereka berlomba-lomba ingin melepaskan ikatannya itu. Mungkin juga karena kasihan juga. Tiap hari dilihat oleh para sahabat itu dia. Abu Lubabah kan orang sholat di masjid. Jadi orang lihat dia. Kalau sholat datang istrinya. Nah ini juga istri Masya Allah. Istri solehah. Nah, dia datang sekedar untuk membukakan ikatan suaminya untuk sholat. Dan dia tidak membujuk suaminya untuk pulang. Ya karena itu sudah menjadi tekad. Dan dia juga sadar bahwa suaminya melakukan kesalahan yang cukup fatal ketika itu. Karena tidak sesuai dengan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lubabah juga taubatnya memang taubat betul-betul taubat. Salah betul itu. Ya. Betul-betul merasa bersalah. Ya. Tapi Abu Lubabah mengatakan, saya tidak akan mau dilepaskan kecuali oleh tangannya Rasulullah SAW sendiri. Fa'aba an yudliqahu ahadun illa Rasulullah. Falamma marra Nabi SAW kharijan ila salat subh atlaqa. Maka ketika Nabi SAW datang untuk salat subuh, beliau melewati Abu Lubabah dan membuka ikatan. Para sahabat tadi sudah duluan membuka, jangan. Saya tidak mau dibuka. Sampai Rasulullah sendiri. Artinya dia merasa betul-betul bersalah. Dan ini juga pelajaran untuk kita bahwa bersalah itu adalah sifat manusia. Tapi yang harus kita lakukan adalah ketika kita bersalah, kita tobat betul-betul. Betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengampuni sebagaimanapun besar kesalahan yang dilakukan. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya la ataituka bi qurabiha maghfirah." Kalau kamu datang kepadaku dengan dosa seluas bumi, qurabil ardi, sepenuh bumi, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Saya akan mendatangimu dengan pengampunan sepenuh bumi. Innallaha ghafurur.
Nah, ini kisahnya Abu Lubabah radhiyallahu taala. Kemudian bagian terakhir dari peristiwa ini disebutkan ghazwatu Bani Quraidah terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Nah, ini bulan ini. Bulan Dzulqa'dah ini. Nah, kita sekarang di bulan Dzulqa'dah. Tahun kelima Hijriah, dan pengepungan dilakukan sebanyak atau selama 25 lailah. Ini 25 hari. Hampir 1 bulan. Kemudian berkaitan dengan ghazwat Bani Quraidah dan ghazwat Al-Ahzab, diturunkan Quran surah Al-Ahzab. Jadi kalau kita membaca surah Al-Ahzab, itu adalah gambaran tentang dua peristiwa penting yang terjadi secara beriringan, yaitu peristiwa dalam perang Ahzab dan peristiwa pada perang Bani Quraidah. Maka di situ dalam ayat-ayat tersebut disebutkan tentang jaza atau natijah atau hasil atau dampak dari pengkhianatan, pengkhianatan ahlul kitab. Jadi kalau melihat bagaimana ahlul kitab berkhianat kepada kaum mukminin, maka kita baca surah Al-Ahzab, kita akan tahu karakter mereka. Dan itu sudah menjadi, kalau karakter berarti dia sudah susah untuk dihilangkan. Illa man rahimah, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dari beberapa pelajaran. Pertama tentang penghargaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang berjasa banyak dalam proses dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan orang Muhajirin dan kalangan kaum Ansar. Kemudian kita sebutkan juga dua karamahnya daripada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian juga tentang taubatnya Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu, dan juga tentang peran istri solehah dari Abu Lubabah, ya, yang dengan setia selama 1 minggu, ya, membuka ikatan suaminya untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan mau antar makanan, ya, tapi untuk melaksanakan sholat. Maka begitulah seyogianya para keluarga saling mendukung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami mendukung istri, istri mendukung suami untuk sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istrinya tidak protes, ya, tidak protes karena tahu suaminya sedang bertaubat ini. Ya. Suami sedang bertaubat, dia tidak banyak kata-kata, karena tahu suaminya sedang bertaubat, maka dia dukung taubat suaminya itu. Dia hanya datang untuk melepaskan ikatan untuk sholat saja. Habis itu dia pulang. Nanti sholat lagi datang. Dia tahu suaminya sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai istri dia mendukung taubat suaminya. Nah, begitu juga pelajaran untuk kita. Kalau ada keluarga kita yang bertaubat, maka kita dukung. Ya. Dukung pertaubatannya. Karena orang bertaubat itu tentu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihina, jangan diejek, ya. Jangan diketawai. Kalau orang bertaubat, nah ini juga kelemahan kita. Kalau lihat teman-teman kita yang kita tahu dia punya masa lalu, tiba-tiba dapat lihat di masjid, terus ada apa ini? Mimpi apa yang dia semalam tiba-tiba muncul di masjid? Sambil ketawa-ketawa lagi. Nah ini tidak baik, ya. Tidak baik. Ya, seharusnya kalau masya Allah kita sambut dengan senang hati, masya Allah antum bertaubat, semoga taubat antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti ahli ibadah dari Bani Israel itu. Ente sudah 99 ente punya korban yang tidak mungkin
apa tidak mungkin diterima tobat oleh Allah. Nah, begitu juga kalau kita tahu teman kita yang jalan hidupnya awalnya adalah dunia gelap, ya, tiba-tiba muncul masjid, tidak ada harapan itu dosa, suka banyak, ya, tidak boleh begitu. Ya. Nah, justru ketika itu mereka membutuhkan support, membutuhkan dukungan. Maka kita yang dekat dengan dia, kita harus dukung itu, ya. Berikan motivasi, ya. Bahkan bantu. Makanya di dalam aturan zakat itu kan salah satu asnaf itu al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang hatinya baru-baru mu'allafah, orang yang baru-baru tertarik dari Islam. Dan al-mu'allafatu qulubuhum itu dalam pandangan ulama bukan cuma orang non muslim masuk Islam tidak. Tapi orang muslim sendiri yang baru bertaubat, yang masih butuh support dari orang lain, boleh dikasih tahu. Mu'allaf namanya mu'allaf. Jadi mu'allaf itu bukan cuma orang non muslim masuk Islam. Yang disebut mu'allaf orang yang hatinya baru tertarik kepada Islam dan memang dia butuh, karena tujuannya memberikan zakat kepada mereka itu supaya mereka merasa ada support dari orang lain, dan itu mereka butuhkan. Maka diberikanlah mereka zakat 1/8 bagian zakat. Jangan kalau bertobat, dukung dia tobatnya dulu. Bila perlu kasih apa yang dia inginkan, kita penuhi. Dia tidak punya baju untuk sholat, kita beri baju sholat. Dan macam-macam kan orang menerima pertobatan orang. Tapi biasanya kita masuk tobat betul ente ini. Biasa kita tanya, mau tobat betul ente ini. Akhirnya dia bilang tidak yang dukung saya, kembali ulang. Nah, untuk billahi. Nah, ini kita dapat dari bagaimana istrinya Abu Lubabah mendukung suaminya untuk bertaubat. Ya. Dan dia tidak protes macam-macam, tapi kalau sekarang kan istrinya bilang untuk bikin apa? Ente baikkan diri di sini. Ya. Ente punya anak di rumah butuh nafkah, ente di sini. Ya. Cuma baikkan diri lagi, baru orang cuekin lagi ente. Apa yang diharap dari orang-orang? Nah, itu biasanya membuat orang kalau itu sudah kembali ulang saja ke dunia yang lama. Ya. Nah, tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, ini pelajaran yang kita dapatkan sebagai sesama orang beriman. Ketika melihat orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita memberikan dukungan moral atau dukungan apa saja. Misalnya materi, dia butuhkan materi. Karena biasanya orang bertobat itu biasanya yang sebelumnya dia banyak duitnya, banyak uangnya, begitu bertaubat pekerjaan hilang, ya kan? Teman-teman menjauhi, dia merasa sendiri. Nah, itu yang sering terjadi, ya. Sehingga ketika dia merasa sendiri, tidak ada yang support, teman-teman juga tidak ada, mau makan bahkan tidak ada uang makan. Ya, cobalah kisah orang mu'allaf itu. Ya, seperti siapa? Kisah mu'allaf yang sudah wafat. Sampai makan roti bekas yang orang buang di tong sampah dan sebagainya. Nah, itu kita sebagai orang beriman punya kewajiban untuk mendukung mereka, ya, secara moral, secara material, ya, apa yang mereka butuhkan diberikan. Ya, kalau kita punya teman yang ingin bertobat seperti itu. Baik. Saya kira ini saja yang bisa kita dapatkan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang kita baca dalam Al-Quran. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.